Tapi kan aku nggak punya uang untuk beli buku original. Hai, welcome to my YouTube channel. Nama aku Ami Teresia. Kali ini aku akan ngebahas cara ngebedakan buku bacakan dengan buku ori. Ya kenapa aku mau ngebahas tentang itu? Karena kita lagi social distancing dan kita lagi quarantine. Jadi pasti orang-orang lagi pada stay di rumah dan pastinya orang minat untuk baca buku pasti banyak ya. Dan aku dengar lagi banyak nih beredar buku-buku bajakan, e-book ilegal dari tempat-tempat website ilegal, buku-buku yang di print bajakan gara-gara minat membaca itu naik. Jadi ya aku akan ngebahas beberapa di sini cara membedakan buku bajakan dengan buku ori. Dan ini sebenarnya juga permintaan dari salah satu yang komentar di channelku waktu itu, si Sukma Dewi. Makasih untuk sarannya. Dan aku bakal ngebahasnya, oke? Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini karena tiap minggu aku akan nge-upload video yang berhubungan dengan buku, oke? Don't forget to subscribe! Sekarang kan lagi social distancing ya, banyak orang-orang yang meminat untuk baca buku, banyak orang yang mencari-cari PDF untuk baca buku, banyak orang-orang mencari e-book di internet, dan beberapa ada yang ilegal, bahkan beberapa ada buku-buku yang lumayan terkenal tapi dijual secara ilegal. Bukan dijual sih, kayak semacam diedarkan secara ilegal. Nah, di sini aku bakal mau ngebahas dulu tentang cara membedakan buku original dengan buku bajakan dalam versi buku fisik. Sebenarnya aku nggak ada sih contoh buku bajakannya karena aku mencoba untuk nggak membeli buku bajakan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk nggak beli buku bajakan, jadi ya aku nggak ada contoh buku bajakan, tapi aku bakal ngasih contoh pada gambar-gambar yang aku dapat dari internet dan ku bedakan dengan buku yang aku punya. Oke? Yang pertama, kalau ceritanya buku yang original atau yang original, bukunya itu aku ada contohnya di sini, buku A Court of Thorns and Roses. Ini sebenarnya buku terjemahan dari Gramedia. Dari Gramedia yang diterjemahkan oleh Buana Sastra. Dan aku bakal, kalau ceritanya di buku original, kalian bisa dilihat dari ininya aja, dari dari ujungnya, punggungnya dari punggungnya kalian bisa lihat mulus, ya kan? Pokoknya kalau ceritanya di sini ujungnya mulus. Kalau ceritanya bajakan, dia bakal agak sedikit berkerut, dia akan lemnya terkelupas di mana-mana. Kalian bakal bisa ngelihat kayak ada lem-lemnya pada lepas lah, pokoknya mengkerut begitulah, seperti gambar yang aku kasih lihat di sini. Nah, bisa dibedakan kan, kalau ceritanya yang original itu biasanya dia mulus seperti ini, tapi kalau ceritanya yang tidak original atau pembajakan atau KW atau apa yang kalian sebutkan, itu akan bakal seperti ini. Jadi kayak lepas-lepas, kayak berkerut-kerut gitu, keriput-keriput gitulah pokoknya. Yang kedua, kalian bisa lihat di covernya. Kalau ceritanya bukunya ori atau bukunya asli, tulisannya itu timbul. Terus dia agak mengkilap gitu tulisannya. Kalian bisa ngelihat pokoknya tulisannya itu timbul. Kalau ceritanya kalian rasakan dengan tangan kalian, kayak ada yang timbul-timbul gitu tulisannya. Kadang juga ada yang tulisannya itu yang timbulnya itu sampai tembus ke belakang gitu, dan jadi kayak benar-benar ditimbulkan ke atas gitu. Terus ya seperti itu, namanya juga timbul, judulnya juga timbul. Tapi kalau misalnya yang pembajakan atau yang KW itu biasanya nggak timbul, jadi kayak semacam covernya itu rata aja gitu, tulisannya pun juga nggak tulisan mengkilap. Terus yang ketiga, sebenarnya ini nggak bisa diketahui juga sih, karena kan beberapa buku baru yang dijual itu kan pastinya bersegel ya, jadi kita nggak bisa ngelihat ke dalamnya. Tapi kalau ceritanya kalian bisa ngelihat ke dalamnya dan buku itu nggak bersegel, kalian bisa ngelihat hal yang paling kentara dari buku yang KW dengan buku yang original itu dilihat dari kertasnya. Biasanya kertasnya kertas novel gitu ya, biasa kertas yang kayak gini.
yang seperti kalian lihat di novel-novel ya, kertasnya. Kalau misalnya buku yang KW, kalian bisa lihat di sini bukunya, kertasnya kayak kertas yang dulu kita pernah pakai kertas soal ujian, soal untuk ulangan kalau di sekolah, kalau kalian bisa ingat. Sebenarnya beberapa ada juga sih yang menggunakan kertas seperti itu untuk diterbitkan, karena biasanya penerbit itu untuk nge-price budget. Cuman hal yang membedakannya lagi adalah tulisannya. Biasanya kalau ceritanya tulisan dari novel yang original atau yang novel asli, itu tulisannya pasti jelas, kalian bisa baca dan tulisannya pasti jelas, nggak ada yang nggak miring-miring, nggak rabun gitu-gitu. Ada sih sebenarnya yang rabun, cuman kalau ceritanya buku original, ceritanya tulisannya rabun, kalian bisa tukar ke penerbitnya langsung. Beberapa penerbit menerima untuk menukarkan barang yang cacat produksi gitu-gitu. Cuman kalau ceritanya di tulisan KW ini atau di buku tidak original ini, kalian bisa ngeliat tulisannya rabun, kadang ada yang mereng-mereng, bahkan ya pokoknya kayak tulisannya itu nggak bisa dibaca gitulah, ya bikin sakit mata juga sih. Kadang buku-buku itu biasanya menyuguhkan gambar-gambar di belakangnya, atau enggak gambar-gambar di tulisannya, atau enggak atau gambar buku yang direkomendasikan penerbitnya di sini. Kalau misalnya di buku yang original, pastinya gambarnya itu kelihatan jelas, walaupun hitam putih tapi kelihatan jelas, kelihatan ya pokoknya gambarnya kelihatan, bisa dibaca, bisa dilihat. Tapi kalau misalnya buku KW, biasanya gambarnya itu bakal buram kayak bekas fotokopian gitu bukunya. Bisa kalian lihat seperti ini, contohnya kayak gini. Ya bisa kalian lihat lah, pokoknya kayak bekas fotokopian, bekas dan rabun, terus patah-patah begitu. Dan kalau misalkan kalian beli online bukunya, pastinya hal yang paling membedakan pasti dari harga ya. Jadi makanya dari itu aku rekomendasikan untuk beli bukunya itu langsung ke official store-nya aja. Memang sih ada beberapa toko buku yang benar-benar terpercaya. Terus all bookstore, pokoknya buku-buku Shopee yang di sana. Kalian pokoknya cari-cari tahu aja deh ke teman-teman kalian, tanya buku ini ori nggak, tempat toko buku ini bagus nggak. Kalian juga harus baca-baca reviewnya juga ya sebelum beli buku itu. Dan yang pastinya yang membedakannya itu harganya. Seperti untuk yang biasanya harga buku-buku seperti ini tuh bisa 120, bisa 80.000, bisa 90.000, bisa 50.000. Tapi kalau ceritanya di tempat yang jual-jual buku bajakan kayak gitu, biasanya kalian bisa dapat 50.000 dapat 5, itu like 10.000 untuk satu buku. I mean like what? Jadi kalian bisa lihatlah harganya di situ. Soalnya ya kalau ceritanya mereka ngasih murah sebuah buku, gimana mereka bisa memanage untuk ngasih ke royalti ke penulisnya ya kan. Jadi ya berpikir logis aja lah kalau buku yang benar-benar murah kayak gitu. Kecuali buku yang dijual di bazar-bazar official store, kayak bazar-bazarnya Gramedia yang memang sudah terpercaya, dan cuci gudangnya dari official bookstore, atau buku-buku pre-love dari teman-teman pre-love, atau buku-buku pre-love dari teman-teman kalian yang terpercaya mungkin, yang memang menjual buku bekas mereka, ya itu memang sudah beda lagi ya ceritanya. Jadi ya seperti itu, kalian harus tahu dari harganya juga, dan kalian harus mikir kenapa buku itu bisa murah, kenapa buku bisa harganya mahal, karena kan harga produksi aja udah berapa, terus habis itu belum lagi ngasih royalti ke penulisnya. Jadi ya kenapa kita harus membeli buku original ya? Kenapa? Karena kita bisa mendukung penulisnya dengan membeli buku original, karena kita bisa juga mendukung penerbitnya yang karena telah menerbitkan buku yang kalian suka, atau seperti itu. Jadi kayak ngasih applause dengan cara mengapresiasi tulisan mereka lewat buku ini. Ya kalian nggak mau kan beli buku bajakan terus yang dapat untung itu si pembajaknya, belum lagi kalian beli buku ilegal, belum lagi kalian dapat barang ilegal.
terus pembajaknya itu dapat uang dari hasil ilegal itu, dia pun juga nggak bayar pajak, dia juga nggak bayar membayar biaya produksinya pun dibayar cuma berapa, terus dia nggak ngasih royalti ke penulis. Jadi kayak semacam ya kasihan lah yang menulis, sudah capek-capek menulis, sudah mengerahkan keringat dengan pikirannya untuk menumpahkan sebuah cerita dalam sebuah kertas, ujung-ujungnya malah dibajak ya kan. Makanya kalian harus mendukung penulis Indonesia, penulis siapapun, atau pokoknya semua penulis dengan cara membeli buku original. Oke? Tapi kan aku nggak punya uang untuk beli buku original. Well, pastinya ada beberapa pilihan sih pastinya, seperti kalian bisa meminjam teman kalian yang punya, dan yang pastinya kalian harus menjaga barang pinjaman itu ya, karena itu benar-benar kita harus menghormati kita meminjam barang, jadi kita harus benar-benar menyimpan barang itu dengan baik pokoknya, karena itu pinjaman. Biasanya orang-orang yang punya buku itu sangat-sangat protektif dengan bukunya seperti aku. Jadi pokoknya kalian bisa minjam, kalian bisa baca e-booknya di tempat-tempat legal seperti iPusnas, kalian bisa minjem buku di situ, minjem buku online di situ, kalian bisa minjem buku dari judul-judul yang kalian suka, bisa kalian cari, siapa tahu ada di iPusnas. Ini juga tempatnya ini juga tempatnya ya legal, dan kalian bisa membaca buku lewat HP dengan e-book, kalian bisa baca e-book, kalian bisa baca di Wattpad, kalian bisa baca di Storyal, kalian bisa menabung, yang pastinya menabung untuk buku yang kalian suka ya kenapa enggak gitu. Nggak ada alasan lagi kenapa kalian harus beli buku ilegal ya kan. Terus kalau e-book online kayak gitu, dimana ada para website yang memperjualbelikan, bahkan ada yang ada yang menyebarkan PDF ilegal yang mereka download terus mereka sebarkan gitu aja. Itu malah lebih parah lagi sih, kayak ya janganlah kalian sampai ngedownload atau mengunjungi situs e-book ilegal itu. Mending kalian baca yang langsung dari legalnya aja, walaupun beberapa ada yang bayar, tapi ya masih ada kok beberapa platform yang bisa membaca e-book yang legal ya, walaupun mungkin tidak semuanya bisa kalian dapatkan, tapi ya seperti Wattpad, Storyal, seperti yang aku bilang tadi, iPusnas, kalian bisa meminjam buku di situ ya, kenapa enggak. Kalian bisa mencoba untuk coba aja deh kalian download di iPusnas itu ada kok di Google Play Store, kalian bisa download di Play Store itu, terus kalian login dan kalian bisa ngeliat di situ banyak banget buku pilihan kalian bisa cek. Aku sering tuh baca buku di iPusnas untuk beberapa buku yang nggak bisa aku beli, jadi aku biasanya bacanya dari iPusnas. Dan ya kalian bisa nyoba deh di iPusnas itu. Kalian di situ teknisnya jadi kayak meminjam gitu. Kalian minjem buku di iPusnas dan dalam jangka waktu tertentu kalian dikasih waktu untuk membaca itu. Nanti kalau ceritanya sudah selesai dalam jangka waktunya, biasanya buku itu bakal hilang dari shelf kalian, pokoknya dari tempat itu. Jadi kalian harus ngambil lagi dari buku itu. Mungkin pada bertanya ya, kenapa sih lagi banyak PDF ilegal, buku-buku ilegal yang beredaran di tempat toko-toko atau dijual-jual begitu? Ya pastinya sih ada beberapa orang yang mungkin pengen mengambil keuntungan dari hal kayak gitu. Jadi dengan cara mengambil PDF ilegal terus dijual lagi, terus habis itu mencetak buku secara ilegal terus dijual lagi dengan embel-embel ori, dengan embel-embel baru bersegel dan sebagainya seperti itu ya. Biasanya pasti orang adalah untuk mengambil keuntungan seperti itu, dan karena masih kurang ya, makanya kita yang harus bergerak dengan tidak membeli buku-buku ilegal, dengan tidak mendownload PDF ilegal yang ada di internet atau di toko buku ilegal, dengan cara ya nggak usah beli, dan kita harus mendukung penulisnya. Kalau ceritanya bukan kita yang ngedukung, kan siapa lagi, ya kan? Oh iya, karena kita lagi ngomongin platform nulis, aku juga ada buat tulisan di sebuah platform untuk menulis, di Storyal dan di Wattpad juga ada. Terus aku juga ada hasil tulisanku di GWP, Gramedia Writing Project. Aku akan naruh linknya ada di deskripsi, dan ya kalian bisa baca-baca sembari menunggu buka, sembari ya
self distancing di rumah. Dan ya jangan lupa like-nya ya kalau ceritanya kalian suka ceritaku, dan komen rekomendasi ceritanya kayak gimana dan menurut kalian ceritanya kayak gimana. Oke? Aku akan tulis linknya ada di deskripsi. Tolong dicek ya. Paling itu aja yang aku ingin sampaikan, dan sekali lagi kalau bisa jauhi hal-hal yang berbau ilegal ya. Jangan beli buku bajakan. Kalau bisa kita harus mendukung para penulis dengan membeli buku originalnya mereka. Karena kita sudah menikmati karyanya ya, kenapa enggak kita harus mengapresiasi mereka kan? Jadi ya, untuk aku pribadi aku nyarankan kalian harus beli buku yang legal, kalian harus beli buku yang original, dan sebisa mungkin jangan jauhkan diri dari hal-hal yang berilegal, pembajakan dan sebagainya itu. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku, karena tiap minggu seperti biasa aku akan mengupload video. Dan kalau ceritanya kalian butuh seseorang untuk melihat video ini, jangan lupa di share. Oke, thank you for watching. Bye.